Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,18% ke angka 7.313. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten secara teknikal saat ini sudah mulai bergerak tren dan ternyata mulai mengakuisisi anak usaha dari BUMN. Dan di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend, tapi dalam beberapa minggu ini mulai mencoba bangkit dan ternyata investor besar dunia mulai melakukan akumulasi di awal Desember ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham UMVR yang jika kita lihat hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1875. Secara teknikal memang UMVR saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya setelah menyentuh sekitar harga 1750. Dan saat ini UMVR berhasil naik di atas harga 1850 yang saat ini sudah berubah menjadi support. Dan jika kita perhatikan hari ini merupakan exit dividen dari UMVR. Jadi sebelumnya memang UMVR bergerak naik tapi belum sempat menyentuh harga 2000. Hari ini sudah kembali melemah terkena dividen trap. Tapi secara teknikal UMVR masih oke, minimal saat ini masih sideways dan masih berada di atas support 1850. Dan kemarin keluar pemberitaan dengan judul kompak balik arah borong saham UMVR saat window dressing. Dan jika kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, UMVR kini hanya menggenggam 2 rekomendasi beli dari total 31 analis yang mengulas saham ini. Sebagian besar dari konsensus atau 18 analis menyarankan untuk jual, sedangkan 11 lainnya merekomendasikan untuk tahan. Namun demikian, pada momentum window dressing tahun ini, sejumlah pemodal jumbo UMVR kompak berbalik arah memborong saham perseroan. Dan aksi borong tersebut bertepatan dengan kumulatif dividen interim yang jatuh pada Rabu kemarin. Jadi Rabu kemarin mulai terpantau ada akumulasi kembali, dan jika kita yang mulai akumulasi itu ada BlackRock, ada Dimensional Fund FXer, dan Credit Agricole Group. Sedangkan untuk Wisdom Tree juga melakukan akumulasi untuk saham UMVR. Dan jika kita lihat broker summary untuk saham UMVR, di broker summary jika kita lihat asing hari ini melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan 2 minggu terakhir asing masih masuk akumulasi. Penurunan 1% lebih hari ini memang terpantau masih ada distribusi. Tapi secara teknikal misalnya UMVR masih oke, dan UMVR merupakan salah satu saham yang masuk buat kami untuk minggu ini karena secara teknikal sebenarnya sudah mulai membaik dan masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih punya saham UMVR, misalnya saat ini memang masih bisa di hold karena selama masih kuat di 1850 masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Jadi target berikutnya untuk UMVR saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 2000. Tapi 2000 saat ini masih berupa resisten lumayan kuat dan tepat di garis EM50 sehingga ini merupakan target take profit apabila UMVR ternyata gagal break. Sedangkan apabila teman-teman sudah dapat sekitar 1750 sampai 1800, itu juga masih bisa hold selama support ini tidak terlewati. Dan jika kita lihat selama masih kuat maka masih akan sideways sehingga masih ada potensi rebound. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, wait and see dulu di sekitar 1850 sampai maksimal 1800. Lihat di support mana UMVR bisa bertahan dan rebound. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, saya masih bisa coba spekulatif buy di sekitar daerah support ini dengan target swing yang terdekat itu di sekitar 1990 sampai target di resisten kuatnya di harga 2000. Oke, sekarang kita lihat ini ada beberapa saham masuk watchlist kami untuk minggu ini. Saya akan coba bahas beberapa. Untuk MTEL nanti akan saya bahas di video berikutnya. Tapi di saat ini kita coba bahas yang pertama PSAB. PSAB masuk watchlist kami buat teman-teman member karena saat ini berada di sekitar support M50. Dan bisa kita lihat support ini memang sampai saat ini masih berupa support kuat dan minggu ini PSAB berhasil rebound. Dan jika kita lihat sebenarnya saat ini sudah mencapai target take profit jangka pendek di 320. Karena 320 merupakan resisten terdekat saat ini yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham PSAB. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah dapat di sekitar angka 300 sampai sekitar 302 dan belum take profit di sekitar 320, memang saat ini masih bisa di hold karena saat ini PSAB masih naik ke 0,63% ke 318. Jadi saat ini masih mencoba untuk break 320. Apabila berhasil break, PSAB masih ada potensi untuk lanjut uptrend menuju target berikutnya di 340. Dan untuk PSAB, jika kita perhatikan di broker summary, asing dalam 3 hari terakhir masih masuk dan di broker summary juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk PSAB yang sudah punya bisa hold terus selama 300 tidak tembus atau swing take profit apabila ternyata 330 tidak terlewati dan tunggu kembali di sekitar garis EM50 untuk re-entry kembali.
Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau, bisa wait and see dulu, bisa buy on breakout atau sama tunggu kembali di support MA50 untuk entry di sekitar daerah support. Apabila buy on breakout berarti target berikutnya di sekitar 330 sampai 340 untuk target swingnya. Karena memang beberapa kali bisa kita lihat PSAB mencoba break 340 selalu gagal dan kembali melemah. Oke, sekarang kita lihat saham CPO yaitu LSIP yang minggu ini juga masuk watchlist kami. Bisa kita perhatikan saat ini LSIP juga sudah mencapai target di 1200. Dan di atasnya memang masih ada satu resisten lumayan kuat di 1250 yang bisa kita perhatikan beberapa kali juga sebelumnya menahan kenaikan dari saham LSIP. Tapi secara teknikal LSIP masih oke. Saat ini masih bisa bertahan di support MA 150 dan berhasil break garis MA 50. Jadi saat ini garis MA 50 di sekitar harga 1100 masih berupa daerah support untuk LSIP. Candle hari ini memang tidak begitu oke. Opening langsung di atas di sekitar 1200 dan sempat turun kembali mengetes zona sekitar 1140. Jadi zona ini sebenarnya masih berupa zona resisten untuk LSIP, dan jika kita lihat broker summary untuk LSIP asing masih terus masuk akumulasi, dan di broker summary pun jika kita perhatikan sebenarnya penurunan hari memang masih ada distribusi tapi distribusinya tidak besar. Dan untuk LSIP apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah dan saat ini masih hold, misalnya saat ini masih layak untuk di hold, bisa jadikan 1100 untuk trailing stopnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, bisa wait and see dulu karena saat ini sudah mencoba menyentuh 1200 masih gagal break, masih ada potensi selalu untuk terkoreksi kembali mengetes garis EMA 50. Jadi wait and see apabila terpantau LSIP masih lanjut turun mengetes 1100 masih bisa bertahan dari rebound, baru ikuti entry untuk lebih oke-nya. Tapi untuk teman-teman sudah dapat sekitar harga 1000, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trend stop atau hold saja terus selama LSIP tidak turun bawah harga 1000 untuk tren jangka menengah atau tren jangka panjang. Selanjutnya TAPG, bisa kita lihat kenaikannya tidak setinggi LSIP. TAPG saat ini baru mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di sekitar 845. Secara candle ini belum terkonfirmasi break. Jadi hari Rabu kemarin sempat bergerak naik tapi masih menyentuh garis EMA 50 sehingga ini belum terkonfirmasi break. Hari ini juga kembali melemah turun 1% lebih ke 850. Jadi saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Tapi secara teknikal saat ini juga masih oke karena masih bisa bertahan di garis EMA 150 dan sekarang mencoba untuk break garis EMA 50. Apabila minggu ini terkonfirmasi TAPG berhasil break garis EMA 50, maka secara teknikal TAPG juga akan mulai uptrend kembali dengan target di sekitar harga 900 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau, misalnya masih bisa coba pantau, lihat apakah minggu ini TAPG bisa bertahan di garis EMA 50 atau di sekitar 850. Jika terpantau TAPG tidak turun bawah 850, teman-teman ingin coba entry di sekitar 850, masih oke. Tapi untuk swing jangka pendek jadikan 880 sampai 900 untuk target swing atau trading jangka pendeknya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.